Berlatar di sebuah hotel Marbella, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang wanita micet atau wanita pengencrot yang bernama Victory. Ini parasnya, di mana beliau baru saja keluar dari hotel dan baru saja selesai melayani pelanggannya. Dan sekarang Victory berniat mau uih alias pulang. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba terdapat orang misterius yang menariknya masuk ke dalam semak belukar, di mana orang itu ngacekek leher Victory menggunakan kawat besi. Pada akhirnya Victory pun harus tewas karena luka sobekan di lehernya yang membuatnya kehabisan darah. Naasnya, kematian Victory malah menjadi pusat perhatian warga yang melintas. Namun tak berselang lama, dua karyawan hotel pun datang ke lokasi, di mana mereka langsung menghubungi pihak polisi. Chiama la polizia! Kemudian untuk menangani kasus ini, seorang inspektur kepolisian bernama Aleardi langsung datang ke TKP. Aleardi mengungkap bahwa kematian Victory adalah kasus kematian ketiga dalam beberapa waktu ini. Pasalnya, ketiga kasus tersebut memakan korban yang sama, yaitu wanita pengencrot. Untuk mencari petunjuk selanjutnya, Aleardi pun meminta keterangan kepada karyawan hotel. Langsung saja karyawan hotel itu pun menjawab bahwa aku tadi melihat terdapat sebuah mobil van yang keluar dari tempat parkir tak lama setelah Victory ditemukan tewas di pinggir jalan. Kemudian Aleardi pun meminta kepada si karyawan untuk menunjukkan rekaman CCTV hotel yang mengarah ke parkiran. Nah, pada rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria misterius yang memasuki mobil van dengan terburu-buru. Setelah melihat rekaman itu, Aleardi dan pihak kepolisian pun harus segera mencari mobil van yang sama seperti yang ada di rekaman CCTV. Sementara di sisi lain, orang misterius yang terekam di CCTV itu ternyata sedang menghilangkan buktinya, yaitu mengecat mobil van-nya dengan warna bodas alias putih. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada seorang wanita gelis dan biang bernama Diana. Sama seperti Victory, Diana juga merupakan wanita pengencrot. Namun bedanya, Diana ini merupakan wanita pengencrot high class yang memberikan pelayanan mantap di hotel berbintang 5. Dan sekali kencan bisa sampai puluhan juta. Tak hanya di hotel, Diana juga menjadikan rumahnya sebagai tempat ngewong jika ada customer yang ingin bermantap mantap. Dan pada hari ini, Diana mendapatkan customer yang berprofesi sebagai pengurus anjing, dan pria itu bernama Muklis, di mana dia datang langsung ke rumah Diana. Si Muklis yang baru saja selesai gawe alias bekerja, akibatnya Diana merasa tidak nyaman dengan bau kotoran anjing dari tubuh si Muklis. Maka dari itu, Diana pun menyuruh kepada Muklis untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu jika kau ingin dilayani. Ya, karena memang si Diana ini bukan wanita pengencrot sembarangan yang bisa melayani semua kalangan pria. Dan Diana hanya mau melayani pria yang bersih dan wangi walaupun tampangnya burik. Namun yang ternyata si Muklis malah tersinggung saat Diana menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu. Si Muklis yang sudah terlenjur nyeri hati alias sakit hati, tentu saja hasrat sagdenya hilang seketika, dan ia pun lebih memilih pulang dan tidak jadi bermantap-mantap dengan Diana. Vengo dal lavoro alle vocali. Allora, che hai fatto tutto questo tempo? Namun hal itu tidak membuat Diana merasa rugi dong, karena setelah itu Diana langsung mendapatkan pelanggan lagi, di mana pada saat malam hari Diana pun datang ke hotel mewah dan bertemu dengan pria tua kaya raya yang akan menjadi pelanggannya. Namun baru saja datang, Diana sudah dibuat kesal dan bad mood karena si pria itu ingin melakukan mantap-mantap dengan cara yang tak wajar, yaitu BDSM. Akibat penolakan yang dilakukan Diana membuat si pria itu marah dan berperilaku kasar sampai-sampai membuat Diana tikusruk. Tidak diam begitu saja, Diana pun langsung melawan pria itu dengan cara menyemprotkan baygon alias semprotan cengek ke arah wajahnya. Stronzo! Setelah merasa kecewa karena hari ini Diana kehilangan dua pelanggan, lantas Diana pun langsung pergi pulang dengan perasaan kesal. Namun sialnya, Diana malah mendapatkan masalah lagi, di mana saat Diana baru saja memasuki mobilnya, tiba-tiba datang seorang pria misterius yang mencoba membuka pintu mobil Diana. Beruntung Diana berhasil mengunci pintunya dan langsung capcus pergi dari sana. Akan tetapi pria tersebut tidak membiarkan Diana pergi begitu saja. Ia pun berusaha mengejar Diana dengan mengendarai mobil van berwarna putih. Ya, mobil van hitam
hitam yang sebelumnya sudah dicat putih oleh si pelaku di awal film. Saking paniknya si Diana, ia malah mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Akibat kepanikan itu membuat fokus Diana hilang, hingga ia tak menyadari terdapat mobil lain di hadapannya sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Singkat cerita, beberapa hari Diana dirawat di rumah sakit Kartini. Sang dokter pun mengatakan kepada Diana, akibat kecelakaan yang kamu alami sebelumnya dan benturan keras yang terkena pada bagian kepalamu membuat syaraf penglihatanmu menjadi rusak, sehingga Diana pun harus hidup dengan mengalami kebutaan permanen. Mendengar kabar tersebut membuat Diana merasa sangat sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Sementara mobil korban yang ditabrak Diana berisikan satu keluarga dengan seorang anak bernama Chin. Dalam kejadian itu, ayah Chin harus tewas di tempat dan ibu dari Chin mengalami koma. Jadi hanya si Chin lah yang selamat dalam kecelakaan itu. Singkat cerita, setelah kondisi Diana membaik, Inspektur Aleardi bersama rekannya datang ke ruangan Diana. Maksud kedatangannya adalah untuk meminta keterangan atas kejadian kecelakaan yang menimpa Diana. Di sini Diana pun menjelaskan bahwa dirinya sempat didatangi oleh pria misterius yang mencoba menyerang dan masuk ke dalam mobilnya. Beruntung pria itu tidak berhasil masuk ke dalam, namun Diana juga tidak bisa melihat secara jelas bagaimana wajah si pelaku karena ia tertutup oleh masker dakbil dan jaket. Diana juga menceritakan bahwa pria itu sempat mengejarnya dengan mengendarai mobil van berwarna putih. Hingga akhirnya aku mengalami kecelakaan. Mendengar Diana mengatakan mobil van itu membuat Inspektur Aleardi berpikir mungkin orang yang mencoba menyerang Diana adalah orang yang membunuh Victory. Dan mungkin saja orang itu sudah mengecat mobilnya yang awalnya berwarna hitam menjadi warna bodas alias putih untuk menghilangkan jejak setelah membunuh Victory. Kenapa Aleardi berpikir kalau pelakunya orang yang sama? Karena orang itu mencoba menyerang Diana yang sama seperti Victory, sama-sama wanita pengencot. Jadi bisa disimpulkan pria psikopat itu hanya memburu dan membunuh wanita-wanita micet. No, intendo dire che E che fine hanno fatto le persone che stavano... Setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit Kartini, pada akhirnya Diana pun diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Dan sekarang Diana pun harus bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya, yaitu menjadi seorang tunanetra. Saat Diana sedang duduk bersantai di ruang tengah, tak lama kemudian muncul pembantu rumahnya yang sedang sasapu. Namun si pembantu rumah malah mengatakan kepada Diana, akan kudiatah azab dari Tuhan karena sering melakukan zina. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Diana sangat marah dan langsung memecat si pembantu. Kemudian pada hari itu juga Diana kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang instruktur untuk membantunya beradaptasi. Orang itu bernama Rita. Ini banget nak. Kemudian mereka pun mengobrol di halaman belakang. Nah, di sini Rita pun memberikan treatment pada Diana dan mengajarkan tata cara menjalani hidup dengan keadaan buta. Dalam kunjungan pertama, Rita memberikan tongkat untuk membantu Diana saat berjalan agar dirinya tidak nabrak tong sampah atau tatangkalan alias pepohonan di jalan. Tak hanya tongkat, Rita juga memberikan ponsel khusus yang didesain untuk pengguna tunanetra. Kemudian Rita pun mulai mengajak Diana untuk berjalan-jalan keluar rumah sambil mengajarkan beliau cara menggunakan tongkat bantu. Traffico. Vedrai che col tempo il tuo senso dell'orientamento. Dopo qualche secondo da rosso diventa verde. Un segnale acustico, senti il segnale ora sta andando più veloce. Setelah beberapa lama berjalan, Diana yang merasa leles alias capek pun beristirahat di bangku Taman Ismail Marzuki. Kemudian Diana pun bertanya kepada Rita, bagaimana langit hari ini? Apakah paroek apa cerah? Rita pun menjawab bahwa keadaan cuaca hari ini lumayan mendung. Kemudian Diana pun kembali bertanya, bagaimana keadaan sekitar? Lantas Rita kembali menjawab, ada seorang pria berjanggut berjalan dengan anjingnya, seorang gadis berlari dengan headphone, dan ada sebuah mobil van putih yang terparkir di dekat tempat mereka berada sekarang. Mendengar mobil van berwarna putih tentu saja membuat Diana teringat kembali pada kejadian itu. Ia pun langsung bertanya kepada Rita, siapa orang yang di dalamnya? Dapatkah kamu melihat wajahnya? Namun sayangnya Rita tidak bisa melihat wajah dari si pengemudi karena kaca mobilnya yang tertutup. Rita juga mencoba menenangkan Diana yang mulai panik. Hei, tenang, dia sudah pergi kok. Pada akhirnya Diana pun mengajak Rita untuk segera kembali pulang. No, non sei. No, ma...
Ma la faccia? Che? Ma potrebbe essere il maniaco, quello dell'incidente. Setelah mengetahui apa yang dialami dan membuat Diana trauma, lantas Rita pun menyarankan kepada Diana untuk mengadopsi seekor guguk alias anjing. Ya, tujuannya agar nanti anjing yang dipelihara oleh Diana bisa menemani dan menjaga Diana dimanapun dan kapanpun. Terlihat mereka pun mencoba mendatangi shelter untuk melihat-lihat apakah ada anjing yang cocok untuknya. Pada akhirnya Diana pun mengadopsi seekor anjing dan diberi nama Kuntul. Terlihat si Kuntul ini merupakan seekor anjing yang sudah terlatih dan pastinya sudah siap untuk menjaga majikannya nanti. Singkat cerita, pada keesokan harinya Diana pun mendatangi panti asuhan tempat Chin berada, ya seorang anak dari korban kecelakaan. Semenjak kejadian itu membuat Chin harus tinggal di panti asuhan karena sang ayah telah meninggal dan Chin hanya menunggu ibunya pulih yang sekarang masih koma nggak pakai titik. Walaupun profesi Diana jauh dari kata baik, namun Diana masih memiliki hati dan rasa empati. Terlihat dirinya masih menyempatkan untuk datang dan bertemu dengan Chin. Tak hanya itu, Diana juga membawakan hadiah untuk Chin berupa game control pakai R. Tak luput Diana juga meminta maaf atas kejadian kecelakaan itu. Namun sayang, Chin malah melempar hadiah pemberian dari Diana karena Chin masih tidak terima ayahnya meninggal. Capisce? Solo che ha un carattere, una famiglia. Non ci vuoi andare? Vattene, è tutta colpa tua! Daripada masalah ini berlanjut, akhirnya Diana pun memberikan kartu namanya supaya pihak panti asuhan bisa menghubunginya jika sewaktu-waktu ada yang dibutuhkan oleh Chin. Sebab Diana akan bertanggung jawab sampai ibu Chin pulih dari komanya. Namun saat Diana sudah pergi, hadiah pemberian Diana malah diambil oleh anak-anak panti yang lain hingga membuat keributan antara Chin dengan anak-anak yang lain. Namun tak berselang lama, Diana kembali datang dan berusaha memisahkan mereka hingga pada akhirnya Chin pun mengucapkan terima kasih kepada Diana. Kemudian pada suatu hari saat Diana baru saja pulang belanja di Alfamidi, secara tak sengaja ia menjatuhkan barang belanjaannya. Namun tiba-tiba Chin datang dan langsung membantu Diana, yang ternyata Chin sengaja kabur dari panti asuhan. Alasan Chin kabur adalah karena pihak panti asuhan akan membuka kesempatan bagi keluarga untuk mengadopsinya. Mengingat hingga sekarang ibu Chin belum juga sadar dari komanya. Ditambah pihak rumah sakit yang menangani ibu Chin mengatakan bahwa harapan ibu Chin untuk hidup sangatlah kecil. Makanya si Chin memutuskan untuk datang ke rumah Diana karena ia tidak mau diadopsi oleh keluarga lain. Dan Chin lebih baik menunggu ibunya kembali sadar bersama Diana daripada harus tinggal di panti asuhan tersebut. Lei mi sta leccando la mano. Singkat cerita, malam pun poe ketika Chin sudah tertidur lelap di kursi sofa, secara diam-diam Diana mencoba menghubungi Inspektur Aleardi untuk menjemput Chin dan mengembalikannya ke panti asuhan karena dirinya belum siap untuk mengurus Chin. Apalagi selama hidupnya Diana belum memiliki anak sama sekali. Tak berselang lama, Chin malah terbangun dari tidurnya sehingga dirinya pun mengetahui niat dari Diana. Chin yang tidak mau dikembalikan ke panti asuhan itu, ia malah mengancam dan berniat bunuh diri hingga pada akhirnya membuat Diana mengurungkan niatnya. Ya, hayang atau embung, mau tidak mau Diana pun mengizinkan Chin tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai ibu Chin tersadar. Namun konsekuensinya membuat pengeluaran Diana semakin besar karena harus membiayai Chin makan. Maka dari itu, untuk memenuhi biaya hidupnya dan Chin, terpaksa Diana pun kembali menjalani profesinya sebagai wanita pengencrot. Lantas Diana pun menghubungi pria yang menjadi langganannya agar bisa mendapatkan uang, dan pria itu pun dengan senang hati mau menggunakan jasa dari Diana. Walaupun sekarang keadaan Diana tidak bisa melihat atau buta, sebab Diana hanya kehilangan penglihatannya saja, bukan kehilangan kecantikannya. Singkat cerita, setelah selesai bereproduksi, Diana pun dibayar 500 euro. Kalau dirupiahkan sekitar 8,8 juta. Vedo che ti sei organizzata anche il Diana, apri. Singkat cerita, malam pun poek terlihat Diana sedang makan malam bersama Chin dan Rita di sebuah restoran Padang. Nampaknya mereka pun sangat senang atas ajakan Diana malam itu. Akan tetapi di balik kebahagiaan mereka masih ada pria misterius yang terus mengintai kehidupan Diana. Kemudian pada keesokan harinya Diana dihubungi oleh pihak rumah sakit yang merawat ibu Chin, di mana pihak rumah sakit mengabarkan bahwa ibu Chin telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu membuat Diana merasa sedih karena sekarang Chin sudah tidak mempunyai
mempunyai siapa-siapa lagi. Merasa tak tega, Diana pun tidak memberitahu Chin kalau ibunya sudah meninggal, di mana ia berbohong dan memberitahu kalau ibumu masih belum sadar dari koma. Tak berselang lama terdengar suara bel dan ternyata yang datang adalah dua inspektur kepolisian bernama Jerry dan Gemma. Maksud kedatangan mereka adalah untuk memeriksa apakah Chin berada di rumah Diana, karena mereka tahu bahwa Diana pernah menghubungi Inspektur Aleardi untuk menjemput Chin. Namun Diana berbohong dengan mengatakan, "Mana mungkin aku mengambil anak orang dengan kondisiku yang buta ini." Namun mereka pun tidak percaya begitu saja. Lantas Jerry pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Namun bukannya menemukan si Chin, Jerry malah bertemu dengan si Kuntul yang langsung menggigitnya. Hingga pada akhirnya kedua inspektur itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas Gemma pun hanya memberikan kartu namanya pada Diana agar Diana bisa menghubunginya jika mengetahui informasi keberadaan Chin. Si può sapere che cazzo tessa? Setelah didatangi oleh dua inspektur tadi, membuat Diana berpikir bahwa Chin tidak bisa terus tinggal di rumahnya, sebab sudah dipastikan kedua inspektur itu akan kembali datang ke rumah Diana. Oleh sebab itu, Diana pun memutuskan membawa Chin ke rumah orang tuanya, yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Diana. Terlihat mereka pun sudah tiba di kediaman orang tua Chin, di mana rumahnya itu berlokasi di sebuah apartemen. Sementara di sisi lain, ternyata pria misterius yang masih mengincarnya sudah berada di rumah Diana. Namun beruntung si Diana tidak berada di rumah, jadi pria itu hanya membius si Kuntul dan membawanya pergi. Di waktu yang bersamaan juga terlihat Jerry dan Gemma kembali datang ke rumah Diana. Namun mereka sadar kalau Diana tidak berada di rumah dan pintunya juga terkunci. Lantas Gemma pun langsung memberitahu informasi itu kepada Inspektur Aleardi. Namun tak berselang lama muncul pria psikopat itu dengan mobil van putihnya, di mana ia langsung menabrak mobilnya ke arah Jerry hingga membuatnya tewas. Tak hanya itu, ia juga membunuh Inspektur Gemma dengan cara menusuknya. Setelah kejadian tersebut, terlihat depan rumah Diana sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian dan forensik, tentunya untuk mengolah TKP dan mengevakuasi jasad Jerry dan Gemma. Kemudian Aleardi memerintahkan kepada anggotanya untuk datang ke rumah orang tua dari Chin. Tujuannya untuk mengecek apakah Diana dan Chin berada di sana. Sementara Diana dan Chin yang kala itu sedang bersantai, tiba-tiba mereka didatangi satu unit mobil polisi. Lantas Chin pun langsung membawa Diana pergi dari sana. Namun mereka juga bingung kemana tujuan kita selanjutnya. Hingga pada akhirnya Diana pun memutuskan untuk datang ke rumah Rita dengan menaiki bis dan transit menggunakan gokar. Singkat cerita, sesampainya di rumah yang dituju, Rita pun menyambut baik kedatangan mereka. Lantas Diana pun menyuruh Chin untuk segera beristirahat karena sekarang sudah larut beting alias malam. Sedangkan Diana sendiri akan mengobrol dengan Rita di ruang tengah. Letto. Potevo parlare prima. Non volevo spaventare il bambino. Kemudian Rita pun memberitahu kepada Diana bahwa telah terjadi pembunuhan pada dua inspektur kepolisian di dekat rumahmu. Tentu saja Rita berpikir mungkin pelakunya adalah pria misterius yang selama ini mengincar Diana. Rita menyarankan agar Diana melaporkan hal ini ke pihak kepolisian supaya Diana mendapatkan perlindungan langsung dari kepolisian. Namun Diana ogah melakukan itu dengan alasan jika dirinya melapor pada polisi, otomatis pihak kepolisian akan tahu bahwa Chin sedang bersamanya, dan jika polisi tahu, maka mereka akan mengembalikan Chin ke panti asuhan dan akan diserahkan pada keluarga yang siap mengadopsinya. Karena Diana tidak mau hal itu terjadi. Namun tanpa mereka sadari, secara diam-diam ternyata Chin mendengar semua percakapan mereka. Akhirnya Chin sadar kalau dirinya hanya mempersulit atau menjadi beban hidup Diana. Maka dari itu Chin pun langsung menghubungi Inspektur Gemma yang nomor ponselnya berada di kantong jaket Diana. Dan Chin berniat akan menyerahkan diri. Namun yang kita tahu kan si Gemma sudah tewas dibunuh. Lalu yang mengangkat telepon itu siapa dong? Nah, ternyata yang mengangkat telepon Chin tidak lain tidak bukan adalah pria psikopat misterius itu. Di sini terungkaplah saha sih pria beleguk yang sedang mengincar Diana, yang ternyata pria itu adalah si Muklis. Ya, pria yang sempat disuruh mandi oleh Diana di awal film. Jadi kira alasan si Muklis kenapa bisa membunuh 3 wanita panggilan, dan kenapa sekarang ia berniat mau membunuh Diana? Sebab dirinya yang sakit hati karena setiap wanita yang akan bermantap-mantap dengan
dengannya selalu berkata kalau badan si Muklis bau tai anjing. Akibatnya si Muklis merasa nyeri hati kabina-bina dan membuatnya menjadi psikopat dan membunuh para wanita yang pernah berkata kalau dirinya bau kotoran anjing. Dan sekarang Muklis sudah tahu di mana keberadaan Diana. Ya, akibat ulah Chin yang memberitahu alamatnya kalau mereka berada di rumah Rita. Malam itu juga Rita berniat pergi sebentar karena ada urusan mendadak sehingga terpaksa meninggalkan Diana dan Chin di rumahnya. Akan tetapi saat di tengah perjalanan secara tak sengaja Rita melihat mobil van putih yang berjalan menuju rumahnya. Ingat dengan cerita Diana, Rita pun segera menelpon Diana dan memberitahu kalau ada sebuah mobil van yang berjalan ke arah rumahnya. Sementara si Muklis yang sadar kalau si Rita merupakan teman dari Diana, dirinya pun langsung putar balik mengejar mobil si Rita, di mana ia langsung menyenggol mobil si Rita hingga tiguling. Beruntung kejadian itu Rita masih hidup dan masih bisa berusaha kabur dari Muklis. Namun sayang, sungguh sayang, si Muklis berhasil menangkap Rita dan ngecekeknya hingga tewas. Setelah diberitahu oleh Rita, Diana pun segera mengajak Chin pergi dari rumah secepat mungkin. Namun setelah berjalan beberapa meter, Diana dan Chin malah menemukan jasad Rita yang sudah terbujur kaku. Kematian Rita membuat Diana sedih dan sangat kehilangan karena Rita lah satu-satunya teman yang telah membantu Diana mengajari hidup sebagai tunanetra. Diana merasa kalau Rita adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Sementara Chin yang melihat jasad Rita merasa ketakutan. Maka dari itu ia meminta kepada Diana untuk mengantarkannya ke rumah sakit tempat ibunya dirawat karena Chin masih menyangka kalau ibunya koma. Ya, dengan terpaksa Diana pun akhirnya memberitahu kalau ibu Chin sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Mendengar kabar itu membuat Chin sangat sedih karena sekarang Chin sudah tidak memiliki keluarga. Tak menyerah begitu saja, Diana pun segera membawa Chin melanjutkan perjalanan karena Muklis masih memburu mereka. Diana dan Chin terus berjalan hingga tak terasa sampai di jalan raya. Secara kebetulan Chin melihat sebuah mobil yang berjalan ke arah mereka. Namun Diana bertanya, itu bukan mobil van berwarna putih kan? Chin menjawab, bukan, mobil itu berwarna hidung alias hitam. Lantas mereka pun langsung memberhentikan mobil tersebut yang berisikan dua orang pria. Di sini Diana pun meminta pertolongan pada kedua pria itu dan memberitahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Kedua pria baik itu pun mencoba menenangkan Diana dan berusaha menolongnya. Akan tetapi baru saja mau membawa Diana dan Chin pergi, tiba-tiba si Muklis muncul yang langsung mendabrakkan mobilnya ke arah mobil kedua pria itu. Kemudian si Muklis pun turun dan langsung menghajar kedua pria yang akan menolong Diana. Saat si Muklis kergelut dengan kedua pria tersebut, Diana dan Chin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur. Akan tetapi dengan mudahnya si Muklis berhasil mengalahkan kedua pria itu dan berhasil menangkap Diana dan Chin. Setelah mendapatkan Diana dan Chin, Muklis pun membawa mereka berdua ke rumahnya yang juga menjadi shelter anjing. Muklis yang sakit hati karena Diana menyebutnya bau tai anjing menjadi alasan ia memburu Diana. Untuk membalaskan rasa sakit hatinya, Muklis pun menyemprotkan air ke arah Diana dan Chin hingga membuat mereka berteriak sangat kencang. Dan teriakan itu terdengar oleh si Kuntul karena beberapa hari yang lalu Muklis telah membawa si Kuntul dari rumah Diana. Si Kuntul yang mendengar majikannya berteriak membuat dirinya terus mengamuk hingga ia berhasil keluar dari kandangnya dan langsung berlari ke arah suara teriakan Diana. Diana yang mengetahui gonggongan si Kuntul berada di dekatnya, ia pun langsung memerintahkannya untuk menyerang si Muklis. Tanpa ragu, si Kuntul pun langsung menyerang si Muklis di bagian lehernya. Tak hanya itu, si Kuntul juga menarik daging leher si Muklis hingga membuatnya tewas.
Singkat cerita, pada keesokan paginya, Inspektur Aleardi datang bersama anggotanya untuk mengamankan Diana dan Chin. Ia juga mengevakuasi jasad Muklis yang selama ini sebagai pelaku pembunuhan berantai wanita micet. Setelah semua urusannya beres, Diana pun mengantarkan Chin ke Bandara Soekarno-Hatta sebab Chin akan diasuh dan dirawat oleh sepupunya yang berada di Hong Kong. Semua ini karena permintaan Chin sendiri. Sebelum pergi, Chin berpamitan pada Diana dan menyuruh Diana datang ke rumahnya di Hong Kong jika ada waktu luang, hingga pada akhirnya mereka pun berpisah. Kini hidup Diana hanya ditemani oleh anjing yang menyelamatkan hidupnya, yaitu si Kuntul. possiamo dare un passaggio, Diana? No, perché sei l'unica amica che mi è rimasta. Dan film pun anggesan. Pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah jangan lupa mandi. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dalam kandang anjing mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Gufron penutupan. Kagok sama saya. Unik disebut sesat.